Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, jumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 9, subtema 1. Kayanya negeriku. KD-nya KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu siap untuk belajar. Jangan lupa bangun tidur kita selalu baca doa anak-anak ya, doa bangun tidur. Kemudian kita sholat subuh atau mungkin ada yang mandi terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk merapikan tempat tidur kalian sendiri. Sarapan, kemudian siap di depan laptop atau gadget masing-masing untuk belajar. Oke, are you ready to learn? Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, membaca bacaan tentang lingkungan. Dengan membaca bacaan tentang lingkungan, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Kemudian yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Menggali informasi melalui wawancara. Kita ingat lagi ya, apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi, atau istilah lainnya adalah narasumber. Kemudian, apa saja langkah-langkah dalam melakukan wawancara? Ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Pertama, fokus pada hal yang ingin ditanyakan. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan terakhir, membuat kesimpulan hasil wawancara. Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita wawancara? Saat melakukan wawancara dengan seseorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap ya. Kemudian selain sikap, saat kita memilih narasumber haruslah sesuai dengan bidang keahlian. Contoh, ketika kita ingin melakukan wawancara tentang kesehatan, maka narasumber yang tepat adalah seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan. Ya, ketika kita ingin wawancara dengan topik pendidikan, maka kita mencari narasumber seorang guru atau seorang akademisi yang lainnya, ya. Jadi harus sesuai dengan keahliannya. Kemudian, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemuin adalah petani, sama ya seperti tadi ya. Jadi semua harus sesuai dengan keahliannya. Bisa dipahami? Ya, tugas wartawan itu apa saja ya? Wartawan perlu kalian ketahui adalah wartawan adalah jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi, atau kalau sekarang istilahnya media online lainnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kids, apa sih yang harus kita lakukan sebelum wawancara? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum wawancara, yaitu membuat agenda pertemuan. Jadi kita harus agendakan pertemuannya. Kita tanyakan kapan dan di mana narasumber bisa kita temuin. Kemudian kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Dan yang terakhir, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum wawancara. Kemudian, saat wawancara, apa yang harus kita lakukan? Saat wawancara, jangan lupa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Ya, jangan langsung bertanya kepada narasumber. Perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Kemudian, ajukan pertanyaan sesuai dengan tema. Dan mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, setelah wawancara, apa sih yang kita lakukan? Setelah wawancara, seorang wartawan harus merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Untuk membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat, kamu dapat membaca teks berita yang sesuai dengan topik. Dengan topik wawancara ya, harus disesuaikan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke kids, sekarang mari kita baca teks tentang konservasi bekantan di Indonesia. Coba buka buku kalian, buku pena kalian di halaman 104. Di situ ada teks bacaan tentang konservasi bekantan di Indonesia. Setelah itu, kalian kerjakan soal-soal dalam Ayo Berlatih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakannya. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai materi kita untuk hari ini. Kids, mudah-mudahan kalian memahami semua apa yang telah Viva jelaskan, ya, yang telah guru jelaskan. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, selalu disiplin dalam protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya. Dan yang lebih utama lagi adalah selalu menjaga sholat 5 waktunya. Jangan lupa selalu minta sama Allah untuk selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan COVID ini juga segera lenyap dari bumi tercinta. Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.